Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat kita kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online malam hari ini. Percayalah, saat kita dengan satu hati kita sepakat untuk berdoa, untuk bersekutu, di situ ada kuasa dan mujizat Allah yang Allah pasti akan kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah semua itu masih dalam kontrol Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah online malam hari ini, mari kita sama-sama satukan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu semuanya berjalan seturut rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap hidup dalam rencana Tuhan. Kami mau hidup tetap dalam kehendak Tuhan, sehingga kami boleh berjalan terus dan kemenangan demi kemenangan boleh terjadi atas kehidupan kami. Itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan semata. Malam hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami rindu erat dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh disingkapkan, boleh dibukakan bagi setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mulai buka hati kami, seluruh hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Hanya di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, jiwa kami boleh ditenangkan, jiwa kita boleh merasa damai di dalam Dia, karena Dia sumber damai kita. Haleluya, haleluya. Saat indah kami dekat dengan Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Saat indah bersamamu Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerahmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih hadiratmu Tuhan, hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Kami mau menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerahmu. Kami mau nikmati kasih-Mu, haleluya, haleluya, hanya di dalam Engkau ada kasih, di dalam Engkau ada damai. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk damai yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, dan kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihi-Mu, Aba Bapa. Kami memanggil-Mu ya Aba, Aba Bapa, Aba Bapa. Kau segalanya bagiku.
syukur bagimu Tuhan. Haleluya, terpuji namamu, terpuji namamu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, syukur bagimu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Di dalam rumahmu ku mau berdiam, bersamamu Allahku, sumber kehidupanku. Duduk di kakimu, ku mau mendengar suaramu Allahku, yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah selain hadiratmu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu. Merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Di dalam rumah-Mu ku mau berdiam, bersamamu Allahku,
hati kami penuh dengan ucapan syukur, bahkan melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu, kami telah mengagungkan Engkau. Saatnya Tuhan, kebenaran firman-Mu dibentangkan bagi setiap kami umat-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, urapi, Engkau berkati, berikan hikmat-Mu agar setiap firman yang disampaikan dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan kami boleh semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga setiap langkah hidup kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh beroleh kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, selamat belajar kembali. Hari ini kita belajar ulangan seri yang ke-29. Mengingat kembali kitab ulangan, latar belakangnya bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan dan ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya adalah Tuhan berkata bahwa Musa tidak akan masuk ke negeri perjanjian. Dan sebelum mereka masuk, umat Israel masuk, kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa di tahun strategis ini ya. Dan pembacanya, pendengar yang pertama adalah generasi Yahudi Israel yang baru, bukan yang keluar dari Mesir, tetapi generasi sesudahnya yang mendengar tentang 4 khotbah Musa ini. Kitab ulangan kata kuncinya adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, perjanjian Tuhan, perjanjian Sinai. Ayat kunci kitab ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ingat ya, ulangan pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini duet run on me. Hukum yang pertama, hukum yang kedua, duet, berjalan bersama-sama. Kita masih di ulangan pasal yang kelima. Ingat ya, dari pas khotbah yang pertama apa yang Allah lakukan, ya, mengingat kembali apa yang Allah lakukan. Tapi sekarang ini adalah bagian khotbah kedua Musa. Apa yang Allah harapkan secara legal, secara hukum. Dan kita masih berkutat di sini eksposisi tentang 10 dasar titah, 10 hukum Tuhan. Nah, minggu-minggu sebelumnya sudah dibahas titah pertama, kedua, dan ketiga. Dan minggu ini khusus titah yang keempat. Dari ulangan pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ayo kita baca. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, pembahasan kita biasanya penjelasan teologis dulu, lalu di bagian terakhir penerapan. Nah, karena ini penjelasan dan penerapannya digabung, maka kita akan melihatnya seperti itu ya. Oke, titah yang keempat. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, hari Sabat itu hadiah Tuhan. Hadiah Tuhan untuk umat Israel.
Nah, kenapa saya bicara soal penerapan sekarang ya? Bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, hari Sabat itu dianggap sebagai beban sekarang. Beban tambahan. Apalagi di masa-masa pandemi yang seperti ini, ya. Ibadah online. Walaupun kita sudah mulai ibadah onsite. Tapi orang mulai berpikir, sudah terbiasa, sudah menyenangi, sudah nyaman dengan ibadah online, sehingga ketika memikirkan hari Sabat, wow, itu beban tambahan. Oke, ada penekanan yang berbeda tentang masalah Sabat dalam kitab Taurat. Kitab Keluaran membahas tentang Sabat. Sekarang kita baca kitab Keluaran. Ingat ya, do it run on me, 2 hukum Tuhan. Kitab Ulangan, kitab Keluaran pasal 20 ayat 11. Kenapa ada hari Sabat? Hari Sabat itu hari istirahat setiap minggu, itu hari Sabtu, sehingga orang Israel dapat memperingati penciptaan Tuhan di dunia selama 6 hari. Dan istirahat Tuhan pada hari Sabat, pada hari ke-7. Nah, itu penekanan dalam kitab Keluaran. Apa? Hari Sabat itu karena Tuhan menciptakan 6 hari, dan hari ke-7 adalah hari Sabat, hari istirahat. Nah, itulah sebabnya dalam kitab Keluaran, ketaatan orang Israel akan hari Sabat, kalau mereka mentaati dan menghormati Tuhan akan hari Sabat, itu seperti suatu kesaksian. Orang lain melihat kesaksiannya, orang lain melihat imannya, orang lain melihat kepercayaannya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hari Sabat itu. Dan mereka melakukannya. Nah, ini iman dan kepercayaan pada Tuhan yang pribadi dan yang transenden. Ya, Allah yang kelihatannya seperti jauh, yang menciptakan, itu gambarnya yang seperti itu. Nah, keyakinan ini begitu unik. Israel tinggal di daerah timur dekat kuno, dan mereka diajar Tuhan berbeda. Oke, kita melihat ya pengertian titah hari keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, menguduskan, apa sih menguduskan? Ingat ya, menguduskan itu memisahkan. Bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, berarti hari Sabat dipisahkan, berbeda dari hari lain. Kenapa? 6 hari pertama, hari Senin, Selasa, Rabu, mereka hari Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari manusia bekerja. Hari ke-7 hari Sabat itu istirahat. Untuk beristirahat, untuk melayani Tuhan, memusatkan pikiran kita, perhatian kita, tubuh jiwa roh kita pada keabadian. Hidup rohani, penghormatan kepada Tuhan. Nah, jadi supaya yang pertama, supaya orang Israel mengatur habitnya ya, behavior, perilakunya. Ikuti gaya Allah Sang Pencipta. Dengan apa? Allah beristirahat pada hari ke-7, manusia beristirahat pada hari Sabat. Jadi Sabat itu tanda, mengikuti Sabat, menghormati Sabat, itu tanda bahwa mereka umatnya Allah, miliknya Allah. Jadi Sabat itu tata tertib penciptaan. Ya, karya penciptaan berlangsung selama 6 hari seperti saya katakan tadi itu. Hari ke-7 hari Sabat Allah beristirahat. Pause. Berhenti. Makanya ada perbedaan. 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Nah, Allah, ingat ya, Allah menciptakan Sabat bukan karena Allah capek 6 hari menciptakan. Enggak. Allah itu sempurna, maha. Pribadi yang nggak bisa capek, lelah. Allah yang membutuhkan istirahat, Allah yang lelah karena pekerjaan, enggak. Nah, pola Sabat ini diciptakan Allah supaya manusia mengikutinya. Makanya ingat ya, Markus pasal 2 ayat 27. Ini jawaban Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, untuk kita.
dan bukan manusia untuk hari Sabat. Makanya Sabat itu bukan beban. Aduh. No. Itu berkat Tuhan. Ingat ya, kenapa 1 minggu ada 7 hari? Seluruh dunia. Jadi sekarang kita gini ya, pikirkan. Dunia memakai kalender yang 1 minggu 7 hari. Itu aturannya Tuhan. Itu berarti manusia mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan hari. Kalau masih menyangkali keterlaluan lah ya. Nah makanya Sabat itu punya prinsip. Allah beristirahat, kita juga beristirahat. Itu penting buat kita. Nah ada penekanan yang kedua, itu penekanan Keluaran ya. Ingat ya. Sekarang saya mau bicara penekanan kitab Ulangan. Karena penekanan Keluaran dan Ulangan itu berbeda. Ulangan mengajari prinsip Sabat, menghormati hari Sabat bukan karena penciptaan seperti Ulangan, tapi karena penebusan. Engkau dibeli, dibawa keluar, ditebus dari perbudakan yang di Mesir. Pada dasarnya engkau diciptakan menjadi satu bangsa yang baru. Jadi kitab Keluaran mengajari menghormati penciptaan Allah, tapi kitab Ulangan diajarin menghormati engkau diciptakan sebagai bangsa. Keren sekali. Jadi ketika umat Israel menjalankan Sabat di hadapan tetangga kafirnya yang gak kenal Tuhan, orang Israel sedang mengungkapkan imannya kepada Allah, pribadi yang menciptakan dunia ini dan menciptakan orang Israel sebagai satu bangsa. Jadi kalau meskipun orang tidak percaya, aku tidak percaya Allah, aku ini orang ateis, tapi tetap menjalani 1 minggu 7 hari. Nah, jadi ada penerapan sekarang ya buat kita ya. Kalau orang non-Kristen melihat kita pada hari Sabat, kalau orang Kristen lihat kita pada hari Minggu, atau nurani kita langsung bisa berkata, hari Minggu kok nggak ibadah, jalan-jalan, goes, macam-macam. Bukan berarti tidak boleh jalan-jalan goes. Sudah ibadah belum? Itu poinnya di situ. Nah, perintah Sabat itu satu-satunya perintah di 10 titah ini yang tidak diulangi dalam Perjanjian Baru. Nah, orang-orang berkata, nah makanya tidak perlu hari Sabat itu. Tapi ingat, tidak diulangi karena Paulin itu artinya surat-surat Rasul Paulus ya. Itu menentang penegakan aturan kaku Sabat. Tuhan menciptakan prinsip Sabat, tetapi manusia mulai membuat aturan-aturan Sabat. Nah, lihat ya penjelasannya ya. Lihat. Perintah, lihat di sini. Ini perintah DPL. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari engkau bekerja, Tuhan ngajarin Sabat supaya beristirahat dan diberkati Tuhan, dikuduskan, dipisahkan. Prinsip Sabat untuk Tuhan di Perjanjian Baru masih diyakini. Prinsipnya apa itu? 1 hari untuk Tuhan, ibadah. Prinsip istirahat, bukan aturan kaku yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Jadi kewajiban pada hari Sabat ialah orang Israel waktu di padang gurun, hari Sabat mereka kumpul di sekitar tabut perjanjian. Ngapain? Mau ibadah. Tapi Perjanjian Baru, larangan seputar Sabat itu yang dihapus. Makanya tidak diulangi dalam Perjanjian Baru. Lihat ya, apa aturan kakunya? Lihat ya, aturan hari Sabat Perjanjian Lama tidak berlaku dalam Perjanjian Baru. Ingat ya, gereja kita sekarang orang percaya kepada Yesus itu bukan seperti orang, bukan Israel. Ingat ya aturan kaku. Ini contohnya ya. Jarak yang diizinkan hukum Yahudi bagi orang melakukan perjalanan toat. Makanya kalau sudah lihat seperjalanan Sabat jauhnya. Itu dalam kitab Injil pernah dikatakan. Jadi aturan kakunya apa? Tidak boleh jalan kaki lebih dari 2 kilo. Ini dihapus.
Ingat ya, berapa seri yang lalu. Saya ulangi lagi supaya bisa paham. M Sabat pasal 7 ayat 32 ini daftar larangan kerja pada hari Sabat apa? Menabur, membajak, menuai, mengikat perkas, mengirik, menampi, memilih, menggiling, mengayak, membuat adonan, membakar roti, menggunting bulu domba, mencuci pakaian, memukul kain. Ini dihapus. Apalagi? Mengecat, memintal, menenun, membuat sosok kain 2 rangkap, menenun 2 benang, memisahkan 2 lembar benang, ribet ya, mengikat, melepaskan ikatan, menjahit 2 potong kain, merobek, memasang perangkap, ini juga dihapus. 26, menyembelih hewan, menguliti hewan, menggarami daging, membalut kulit, mengikis kulit, menggunting kuku, menulis 2 buah huruf, ingat ya, 2 huruf saja. A sama B ditulis gak boleh. Gunting kuku saja gak boleh. Ya, menghapus 2 huruf, membangun rumah, merobohkan rumah, ini juga dihapus. Memadamkan api, menyalakan api, jadi manasin makanan gak boleh. Memukul dengan palu, membawa barang dari rumah ke tempat umum, ini juga dihapus. Aturan kakunya dihapus. Lebih dalam lagi ya, apalagi? Ini yang menjadi polemik di dalam perdebatan yang cukup dalam di dalam Perjanjian Baru tentang aturan Sabat. Satu episode ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ingat, nggak boleh. Lihat ya, Matius 12 ayat 9 sampai 15. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ini stroke ini ya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu yang mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat. Kenapa? Hari Sabat tidak boleh bekerja. Tulis 2 huruf saja nggak boleh. Menjahit 2 sosok kain saja nggak boleh. Tapi kalau ada domba, apakah domba dan ditangkap dan dikeluarkan? Yesus berkata, bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Karena itu boleh dong buat baik. Lalu kata Yesus kepada orang itu yang sakit stroke itu, ulurkan tanganmu. Dan dia meluruskan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Jadi prinsipnya lihat ya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-16, aturan kaku seputar Sabat itu dihapus. Karena itu janganlah biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman haram halal, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini aturan-aturan tadi itu bayangan dari yang akan datang. Kalau Yesus sudah datang, lewat semuanya. Ayo baca lagi Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, tidak boleh pergi, tidak boleh banyak jalan, tidak boleh bekerja, tidak boleh menggisar. Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Gak boleh, mereka lagi lapar. Nah ingat ya, orang Israel diperbolehkan kalau mereka sedang dalam perjalanan, orang asing lewat ladang lalu ambil dan petik, dimakan, langsung dimakan, itu boleh. Ya. Jadi murid-murid memetik gandum, menggisar, ya, habis itu dimakan, itu bekerja, melanggar aturan Sabat. Makanya ayat 24, maka kata orang-orang Farisi yang pegang teguh aturan itu, lihat, mengapa mereka murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan, dilarang. Alkitab mengajarkan Perjanjian Baru, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari Sabat. Kenapa?
Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Makanya perubahan Sabat dalam perjanjian baru luar biasa. Tuhan merubah prinsipnya tetap. Nah, itu sebabnya kenapa kita ibadah pada hari Minggu sekarang, bukan hari Sabat, bukan hari Sabtu. Oke. Bagi gereja perjanjian baru, bagi kita di perjanjian baru, ibadah Sabat itu diubah oleh gereja mula-mula. Kenapa? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu sebabnya kenapa orang Kristen ibadah pada hari Minggu sampai sekarang. Hanya saya menemukan 2 gereja yang masih kaku menerapkan bahwa gereja Advent dan gereja Yesus Sejati, dua-duanya ada di Surabaya ya, di Indonesia ada, ngotot masih bersikuku hari Sabat itu ibadah kita hari Sabtu. Ingat ya, asal muasal kenapa ada istilah hari Minggu sih? Ingat ya, hari pertama itu hari Minggu. Hari pertama disebut Kuriake Hemera, harinya Tuhan. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 10 itu ceritanya Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos dan pada hari Tuhan dia beribadah. Hari Minggu. Jadi Kuriake Hemera dalam bahasa Latin itu namanya Dies Dominica. Dies itu hari, makanya ada Dies Natalis, ya, hari kelahiran. Nah itu ya, Dies Dominica dalam bahasa Portugis Domingo. Nah, Portugis dulu pernah menjadi penjajah Indonesia. Dia bawa kosakata Domingo, akhirnya menjadi bahasa Indonesia namanya Minggu. Makanya orang Muslim yang fanatik, garis keras, tidak suka pakai hari Minggu karena mereka tahu itu disebut harinya Tuhan. Makanya mereka ganti dengan istilah Arab, Minggu itu diganti dengan kata Ahad. Ahad itu 1, hari pertama. Bahasa Minggu itu Sanskertanya Aditya, Raditya, Raditite, Dite, berarti matahari. Nah, kenapa bahasa Inggris pakai kata Sunday, hari matahari, hari Minggu, Sonntag, Sondag. Saya masih ingat waktu kecil Sondag School, sekolah minggu itu ya, seperti itu. Nah, jadi ingat ya, Tuhan di perjanjian baru mengajarkan suatu arti yang baru buat kita. Sabat, Sabtu diganti hari Minggu. Lihat ya, hari Pentakosta, hari berdirinya gereja, Roh Kudus turun di atas murid-murid, itu hari Minggu. Jemaat Kristen pada awalnya ketika berkumpul pada hari Minggu, selalu mereka merubah ibadah Yahudi pada hari Sabat menjadi hari Minggu. Karena Yesus bangkit hari Minggu, Pentakosta hari Minggu, dan akhirnya mereka membiasakan dari pertama, dari Kisah Rasul. Dari saat Yesus bangkit, dari saat murid-murid berkumpul sesudah Yesus mati dan bangkit. Dan itu menjadi kebiasaan. Dan tata cara metode persembahan dalam kebaktian itu diatur juga. 1 Korintus pasal 6 ayat kedua. Pada hari pertama, apa itu? Hari Minggu. Dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Jadi tata cara ibadah, metode persembahan sudah diatur hari Minggu. Dan kebiasaan gereja abad mula-mula sampai sekarang lebih dari 20 abad kita tidak merubah selalu hari Minggu. Jadi kalau orang ngotot tetap hari Sabat itu hari Sabtu, itu perjanjian lama. Itu orang Yahudi. Oke, jadi konteks Sabat itu bicara jelas dengan sama kita ya. Semuanya ini hanyalah bayangan
dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kalau PL itu bayangan, kalau BB itu perjanjian baru itu adalah wujudnya. Dan sifat sementara dari perintah tentang hari Sabat, hari Sabtu, itu fakta sebagai tanda. Perjanjian Musa dikasih tanda hari Sabat. Sesudah itu perjanjian Mosaik selesai, perjanjian Musa selesai, perjanjian Taurat selesai, perjanjian Lama selesai. Tidak perlukan lagi tanda. Kenapa? Wujudnya sudah datang, Yesus. Itulah sebabnya orang Kristen ibadah hari Minggu. Tidak lagi ikut liturgi orang Yahudi, tidak lagi berbau Yudaizer, karena ada beberapa gereja-gereja yang lebih Yahudi, lebih Israel dari orang Israel. Gaya pakaiannya, tata caranya, perkakasnya, metodenya. Tidak, Yesus mengajari perjanjian baru. Apa itu? Melalui perjamuan Tuhan. Jadi ingat ya, prinsipnya jelas. Hari Minggu untuk Tuhan. Tapi aturan kakunya tidak berlaku lagi. Slide terakhir. Bagaimana ibadah Minggu saudara? Di waktu ibadah online yang seperti ini, apakah kita punya hati untuk Tuhan? Menghormati Tuhan? Ingat, orang Israel menunjukkan kepada bangsa kafir di sekitar mereka, mereka menghormati Sabat dengan beristirahat, dengan beribadah. Bagaimana orang Kristen? Engkau beribadah kepada Tuhan, engkau punya hati untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Bible Class yang kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat yang luar biasa. Tita yang keempat yang menjadi penjelasan pada hari ini, dan ada penerapan buat kami semuanya. Memang perjanjian baru tidak menekankan Taurat itu lagi dalam perjanjian baru. Tetapi prinsip-prinsip hari untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, yang Tuhan sediakan buat kami, biar kami hormati sebagai tanda perjanjian bahwa kami milik Tuhan dan kami menghormati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya, dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai. Mari kita buka tangan kita. Sekarang terimalah berkat yang melimpah, berkat rohani jasmani, berkat-berkat dari Bapa Putra Roh Kudus, berkati hidup kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, anak cucu menantu kita, kebutuhan kita, dan kiranya Tuhan memelihara hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semuanya percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa hari Jumat memberikan persembahan kepada Tuhan. Bawalah persembahan kita kepada Tuhan dan tambahkan Rp1 kalau sudah transfer di nomor rekening gereja sebagai penanda bedanya persembahan Jumat dan persembahan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.